Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, terima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun pagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur kita boleh datang lagi menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita bersama-sama memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur buat kebaikanmu, buat kasih setiamu yang kau nyatakan terus menerus dalam hidup kami. Tak pernah habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi kasih setiamu yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti itu. Terpujilah nama-Mu. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu.
sangat baik, Kau selalu baik. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Engkau nyatakan setiap pagi dalam hidup kami, selalu baru. Terima kasih, terima kasih. Engkau yang menjaga kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menopang kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, meninggikan nama-Mu. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau, kami sembah, kami sembah, kami puji Engkau, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu. Yesus Tuhan, sebab nama-Mu ajaib, nama-Mu berkuasa di bumi dan di surga. Kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya.
disembah, sebab Engkau satu-satunya Allah. Tidak ada yang lain, hanya Engkau, Yesus Tuhan. Layak dipuji, ditinggikan, diagunkan selamanya.
kami percaya bahwa tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau yang melawat seluruh hidup kami, yang mendengar dan menjawab semua doa kami. Sebab Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara, dan Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Sebab itu kami bersyukur kepada-Mu, kami berterima kasih kepada-Mu, sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik bagi kami. Dan tidak ada Allah lain selain Engkau. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Karena sungguh Engkau yang melawat seluruh hidup kami. Engkau yang memelihara, melindungi, menjagai, memberkati hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Dan kami bangga menjadi anak-anak-Mu. Dan biarlah kami menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau, yang taat kepada-Mu, taat akan firman. Sebab pagi hari ini kami siapkan lagi hati kami untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Oke, silakan Johan. Suaranya di unmute, Han. Yang macet kita nih. Oh, mungkin tempat Johan yang nge-lag ya. Ini sudah. Iya, pagi Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sorry, hari ini nggak tahu ngapa sinyalnya jelek sekali. Hampir 10 kali mati hidup. Moga-mogahan bagus ya. Kalau tidak bagus, Pak Heri lanjutkan ya. Suara jelas Pak ya? Hari ini kita belajar di Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Saya bacakan ya, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita karena Ia berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenal. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan diri bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ajakan orang untuk tidak menuruti lagi bukan datang adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lagi daripada pendirian ini. Tetapi Ya, kayaknya sinyalnya agak terganggu.
Suaranya di unmute. Gangguan lagi. D. Aduh. Kalau seandainya videonya dimatiin, suaranya aja. Jelas lagi ya? Jelas-jelas. Kalau videonya dimatiin, Coba ya. cuma suaranya aja. Oke, Nggak coba. tahu hari ini apa. Biasanya bagus nih. Di ayat 11 ya. Dan lagi aku saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dan melainkan layanilah seorang akan yang lain. Sebab seluruh hukum Taurat tercantum dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Jelas ya? Di perikop ini menceritakan pelayanan Paulus ke jemaat Galatia. Nah, dia menegur, Paulus menegur jemaat Galatia ini karena jemaat Galatia ini terjajah oleh hukum Taurat. Jadi perikop ini menceritakan kemerdekaan Kristen. Jadi Paulus ingin menegur jemaat di Galatia, jangan terkukung, jangan terjajah oleh hukum Taurat. Terputus-putus Pak ya? Ya, kayaknya terputus-putus juga tetap. Oke, nggak apa-apa, supaya Halo? lancar saya ambil alih ya. Iya Pak. Putus-putus dia Pak. Oke. Ya, video hancur kita bisa saja. Oke ya, pagi hari ini kita belajar sama-sama dari Galatia pasal 5, ayat yang pertama tadi sampai ayatnya yang ke 15. Ini bicara tentang kemerdekaan Kristen. Nah, jadi satu kebenaran yang harus kita mengerti bahwa di dalam Kristus kita menerima satu kemerdekaan, kemerdekaan yang hakiki tentunya. Nah, karena memang kita tahu bahwa Kristus atau Mesias itu juga artinya adalah seorang pembebas. Nah, tentu pada waktu Yesus datang dan Yesus mulai dikenal sebagai Mesias, sebagaimana apa yang Petrus sampaikan kepada Yesus di depan murid-murid yang lain di Kaisaria Filipi. Tentu walaupun Yesus katakan jangan disampaikan, tapi apa yang dilakukan Yesus dan apa yang dikerjakan bersama-sama dengan murid-muridnya itu kan tidak bisa ditutup-tutupi. Bahkan di dalam Injil Lukas kita tahu bahwa orang Yahudi akhirnya begitu berharap kepada Yesus untuk memerdekakan mereka, membebaskan mereka dari perhambaan Romawi pada waktu itu. Tapi tentu kita tahu sekarang bahwa sesungguhnya Yesus bukan hanya ingin membebaskan bangsa Israel dari perhambaan Romawi, tetapi Yesus mau membebaskan mereka dari perhambaan dosa. Karena ada begitu banyak orang yang seringkali mengungkapkan, contoh di negeri kita, sudah 77 tahun Indonesia mengalami kemerdekaan, tetapi ada begitu banyak orang yang masih merasa belum merdeka di dalamnya. Nah, apalagi kalau itu dikaitkan dengan yang namanya dosa. Kita boleh hidup di dalam
negara yang merdeka. Tetapi masih ada begitu banyak orang yang diperhamba di dalam dosa. Nah, sama seperti apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia, menjelaskan kembali bahwa kemerdekaan di dalam Kristus itu bukan hanya sekedar kemerdekaan sebuah negara, bukan hanya kemerdekaan secara hal-hal lahiriah, hal-hal yang fana di dunia, tapi berbicara tentang kemerdekaan yang hakiki, yaitu kita mengalami kemerdekaan dari perhambaan dosa. Dan itu yang Tuhan mau diingatkan lagi kepada kita pagi hari ini, bahwa setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka. Artinya merdeka dari perhambaan dosa. Nah, sebuah paradigma yang harus kita miliki di dalam Kristus adalah sebuah kebenaran bahwa kita ini benar-benar merdeka. Karena ada begitu banyak orang di luar Kristus justru berpikir kalau dia ikut Yesus, dia malah tidak bebas. Karena kan ada begitu banyak orang di luar Kristus, mereka tahu, oh nanti kalau aku jadi orang Kristen, aku nggak boleh ini dong, berarti aku nggak bebas dong. Aku nggak boleh melakukan ini. Ada begitu banyak larangan, dan bagi mereka, larangan-larangan itu menjadi seperti sebuah hukuman, sebuah belenggu bagi mereka. Padahal tentu kita tahu sesungguhnya di dalam Kristus kita sungguh bebas. Justru kita terbebas dari perbuatan dosa, kita terbebas dari perkara-perkara yang kita tahu ujungnya itu pasti akan merugikan kita. Memang seperti berkali-kali saya katakan, kalau bicara tentang dosa, nggak ada dosa yang nggak enak, Bapak Ibu. Semua dosa itu enak waktu dilakukan. Tapi akibat dari dosa itu, nah itu adalah kebinasaan. Nah, ada begitu banyak orang, sekali lagi di luar Kristus, mereka berpikir kalau mereka jadi pengikut Kristus, kalau mereka menjadi orang Kristen, justru mereka nggak akan mengalami kebebasan. Karena apa yang selama ini mereka bebas lakukan, yaitu hidup di dalam dosa, terus di dalam Kristus mereka nggak bisa lakukan lagi. Nah, itulah tipu muslihat iblis di dalam arti kata kebebasan atau kemerdekaan. Manusia ingin mengalami sebuah kebebasan, kemerdekaan, bebas sebebas-bebasnya melakukan dosa. Padahal sesungguhnya justru itulah kita sedang terikat oleh dosa, kita dibelenggu oleh dosa, dan kita nggak bisa keluar dari hal-hal itu. Apalagi kalau bicara tentang akibat dari dosa itu sendiri. Tentu, sekali lagi, walaupun semua dosa itu enak, tetapi akibat dari dosa itu tidak ada satupun yang enak. Karena memang tujuan akhir dari dosa itu adalah kebinasaan. Nah, makanya kita bersyukur pagi hari ini di dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka. Artinya kita nggak terikat lagi. Dan kita terus berdoa supaya benar-benar kita nggak mengalami ikatan. Kalau nggak melakukan dosa, rasanya hidup ini ada sesuatu yang kurang. Enggak. Kita adalah orang-orang yang benar-benar terbebas, kita orang yang benar-benar terlepas dari perhambaan dosa. Sehingga kita hidup semakin maksimal. Kalau Bapak Ibu, khususnya Bapak-Bapak yang ikut camp pria, kan tentu ada yang namanya 5 dosa. Yang begitu mengikat, yang begitu merintangi, sehingga bangsa Israel tidak bisa memasuki tanah Kanaan, yaitu sebuah tempat di mana Tuhan janjikan berlimpah susu dan madu, dan itu bukan bicara tentang surga semata, tapi itu bicara tentang kemaksimalan hidup. Bukankah Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10 katakan, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Berbanding terbalik dengan ayat 10 bagian A, firman Tuhan katakan, iblis itu hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dua hal yang sangat bertolak belakang. Nah, makanya sekali lagi di dalam Kristus, kita bersyukur kita adalah orang-orang yang dimerdekakan dari perhambaan dosa,
Dan kita sudah belajar beberapa hari sebelumnya, jangan lagi kita mau memperhambakan di dalam dosa tersebut. Nah, berkaitan dengan hal itu, pagi hari ini diingatkan jangan lagi kita mau terikat dengan aturan-aturan hukum Taurat. Walaupun sekali lagi berbicara tentang hukum Taurat, berkali-kali saya katakan, hukum Taurat itu tidak pernah dihapus oleh Yesus, tapi sudah digenapi di dalam Yesus. Baik itu hukum sipil, yaitu semua peraturan-peraturan tentang hidup hari-hari, itu diganti dan digenapi dengan yang namanya hukum kasih. Kalau hukum Taurat dulu kan peraturannya mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, dan ada begitu banyak aturan-aturan yang lain. Bagaimana kalau ketahuan berzinah dirajam dengan batu, dilempari sampai mati. Nah, hukum itu tetap bagi Tuhan, tapi hukumnya itu digenapi di dalam yang namanya hukum kasih. Nah, begitu juga dengan hukum seremonialnya, yaitu aturan-aturan korban persembahan untuk membawa lembu, membawa kambing domba, burung tekukur, dan lain-lain, sudah digenapi semua di dalam korban Yesus di kayu salib. Sehingga secara hurufiah, baik hukum sipil yang secara detail di kitab Imamat dan hukum seremonial secara detail dalam hukum kitab Imamat itu kita nggak lakukan, tapi bukan berarti ditiadakan sekali lagi, tapi sudah digenapi. Begitu juga dengan 10 perintah Tuhan, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu, jangan membuat bagimu patung, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, kuduskanlah hari Sabat. Itu kan sudah diramu di dalam satu hukum yang utama dan pertama. Itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Terus hukum yang kelima sampai 10, hormati orang tua, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan menjadi saksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu. Itu kan sudah digenapi dengan hukum utama yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi mari pagi hari ini kita terus mempraktekkan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Tentu kalau di ayat-ayat pertama kan seakan-akan Paulus mengatakan bahwa kalau engkau mau menyunatkan dirimu, maka itu artinya engkau harus kembali mengikuti seluruh hukum Taurat. Tapi bukan berarti kita nggak boleh bersunat, karena sekali lagi di ayat yang ke-6 dijelaskan seperti ini Bapak Ibu. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Kan ada beberapa jemaat yang tanya, boleh nggak menyunatkan anak? Oh, boleh-boleh saja. Dan itu tidak ada kaitannya bicara karena mau melakukan hukum Taurat untuk diselamatkan, bukan. Tapi lebih kepada kesehatan, seperti itu. Karena sekali lagi Paulus jelaskan, hal bersunat atau nggak bersunat itu nggak ada masalah. Tidak ada artinya. Karena keselamatan kita itu hanya kita terima dengan iman oleh kasih karunia Tuhan. Nah, tapi sekali lagi satu kebenaran yang harus kita mengerti di dalam ayatnya yang ke-13, sekali lagi seperti yang saya katakan di awal tadi, juga seringkali banyak orang di luar Kristus itu mempunyai paradigma yang salah tentang kemerdekaan yang kita terima juga di dalam Kristus. Nah, sekali lagi, ayat 13 katakan gini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kan seringkali mungkin kita juga mendengar dari teman-teman di luar Kristus, mereka ngomong gini, enak ya orang Kristen ya, buat dosa minta ampun diampuni, buat dosa lagi minta ampun diampuni, alangkah enaknya. Nah, seringkali tipu muslihat iblis seperti itu yang membuat terkadang orang Kristen melakukan hidup lagi jatuh bangun di dalam dosa. Padahal sekali lagi firman Tuhan katakan, janganlah kita menggunakan kemerdekaan yang kita peroleh
untuk hidup lagi di dalam dosa. Iya, bicara tentang pengampunan yang sudah kita terima itu sempurna, sekali untuk selama-lamanya, dan ketika kita bisa jatuh lagi dalam dosa, 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, Ia adalah adil dan setia. Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah adil dan setia, dan Tuhan akan mengampuni. Dan janji itu unlimited. Tapi sekali lagi bukan berarti Bapak Ibu kita mau terus hidup jatuh bangun di dalam dosa. Toh nanti diampuni. Karena bukan seperti itu paradigma yang benar. Yang benar adalah kita ini orang yang benar karena sudah dibenarkan oleh Kristus, dan orang benar harus hidup dalam kebenaran. Nah, tapi sekali lagi di Yakobus 5 ayat 16 juga katakan hal yang harus dipraktekkan terus-menerus, dan salah satu tempat bisa mempraktekkan hal ini adalah komsel. Seperti di SPK di Selasa yang lalu saya katakan salah satu agenda komsel itu kan DNA. Doa, mengaku dosa, dan Alkitab firman Tuhan. Karena Yakobus pasal 5 ayat 16 katakan gini, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Memang waktu kita percaya Yesus, roh kita itu 100% sudah diselamatkan, kita punya anugerah hidup kekal, tetapi yang namanya jiwa dan tubuh kita ini kan kadang masih bisa tertipu dan bisa digoda untuk jatuh dalam dosa. Tapi dengan berjalannya waktu, Tuhan mau hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Makanya paradigma yang benar adalah saya orang benar dan saya harus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap hari, setiap saat. Kalaupun sempat jatuh, ya cepat minta ampun sama Tuhan. Terus yang kedua, ngaku supaya sembuh. Karena ingat, prinsip pengampunan dosa itu adalah dosanya yang diampuni. Tapi akibat dari perbuatan dosa yang kita lakukan, itu harus kita tanggung Bapak Ibu. Dan percayalah bahwa semua akibat dosa itu enggak enak. Semua akibat dosa itu akan merugikan, bahkan menghancurkan hidup kita. Maaf, contoh, berzina itu enak, tapi akibat dari perzinahan itu akan merugikan kita. Baik secara fisik kita kalau kena sakit, baik mulai dari sakit yang hanya kelamin, bahkan sampai kena HIV, belum lagi akibatnya terus rumah tangga kita hancur, berantakan, anak-anak kita hancur. Atau contoh-contoh dosa yang nggak sampai hal seperti itu. Menipu. Waktu nipu dapat uang mungkin enak. Tapi begitu ketahuan, harus masuk penjara, harus menanggung malu, aib, digosipin seumur hidup, bahkan sampai pada keturunan. Jadi sekali lagi, Roh Kudus ada dalam hidup kita, akan terus mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang merdeka, jadi berlakulah seperti orang yang merdeka, jangan lagi hidup di bawah perhambaan dosa. Jadi sekali lagi, hal yang akan memampukan kita untuk kita lepas dari perhambaan dosa, ayat yang ke-14 ngomong gini, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Jadi sekali lagi, ketika kita mempraktekkan hukum kasihlah, maka justru kita nggak akan lagi hidup di dalam hukum dosa itu sendiri. Jadi kalau kita mau terhindar dari tipu muslihat iblis, ya praktekkanlah hukum kasih. Karena begitu kita buka celah, seperti hari-hari ini berkali-kali saya katakan, jangan buka celah, karena iblis memang ingin berusaha memperhamba kita lagi. Nggak ada cara lain. Hiduplah dengan hukum kasih. Bicara tentang hukum kasih kepada manusia, jelas ayat dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti diri kita sendiri yang bisa buat salah, seperti diri kita sendiri yang kadang bisa buat hal-hal yang tidak baik, tapi kita tetap mengasihi. Artinya begitu saudara kita juga melakukan hal yang salah, saudara kita melakukan hal yang tidak baik, firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah dia seperti dirimu. Itu standar ukurannya. Ketika kita bisa menerima kekurangan orang, ketika kita bisa menerima kekurangan sahabat kita bisa menerima kekurangan pasangan kita. Berkali-kali saya katakan kuasa penerimaan.
itu yang memulihkan hidup setiap orang. Seperti kita diterima Tuhan, dan hidup kita pulih. Dan orang yang diterima itulah yang hidupnya akan jadi semakin benar. Tapi kalau orang ditolak, nggak akan semakin benar hidupnya, semakin jahat. Nah, oleh sebab itu, mari kita praktekkan hukum kasih di dalam kemerdekaan di dalam Kristus. Oke, itu saja yang saya sampaikan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang lain mungkin mau menambahkan sesuatu. Oke, kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan, Waheng. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Yesus. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan, atas pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu, dan atas kasih karunia-Mu Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami telah sharing firman bersama ya Tuhan Yesus. Supaya firman kami dengar ya Tuhan, kami boleh mempraktikkan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami belajar ya Tuhan tentang kebenaran dalam firman-Mu ya Tuhan. Kami harus merdeka dalam segala hal ya Tuhan Yesus, merdeka dari segala perbuatan-perbuatan yang jahat maupun perbuatan dosa ya Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap kami supaya kami mengerti ya Tuhan, supaya kami dapat mempraktikkan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Demikiannya Pak Heri, kami menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, Kau berkati Pak Heri ya Tuhan, pakai Pak Heri. Lebih heran lagi ya Tuhan, Kau beri roh hikmat pada Pak Heri ya Tuhan, supaya boleh menjadi berkat bagi semua orang ya Tuhan Yesus. Juga Engkau berkati keluarga dan anak-anaknya Tuhan Yesus. Dan apapun yang dikerjakan Pak Heri, Engkau berkati semuanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Demikian juga Tuhan, seluruh anggota yang ada dalam koram dia Tuhan, Engkau berkati kami semua, supaya kami senantiasa tetap setia dan ada di dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Dan pada pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan, untuk Pak Siregar ya Tuhan Yesus. Kiranya ya Tuhan semakin dipulihkan ya Tuhan, kekuatan dan kesehatannya secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ibu Merianti ya Tuhan, kami mohon juga Tuhan, Engkau juga beri kekuatan, kesehatan yang prima dalam menjalankan tugas pekerjaan di rumah sakit, ataupun dimanapun Ibu Merianti bekerja ya Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada di dalamnya. Kami juga ya Tuhan doakan Koruslan ya Tuhan yang ada di Singkut ya Tuhan, boleh mendapat kasih karunia dan perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan, supaya ia semakin yakin dan percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupannya dan keluarganya, supaya Engkau jamah ya Tuhan, supaya keluarganya juga diselamatkan dan kasih karunia-Mu bagi mereka sekeluarga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Rencana di Singkut akan didirikan PTSS ya Tuhan, Perkumpulan Tionghoa Singkut Saolangun ya Tuhan. Engkau ya Tuhan campur tangan ya Tuhan, supaya melalui perkumpulan ini banyak orang Tionghoa yang belum percaya pada Tuhan Yesus bisa mengenal Tuhan Yesus ya Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan ya Tuhan Yesus. Dengan perkumpulan ini ya Tuhan boleh berkat bagi semua orang. Kami juga doakan ya Tuhan buat Saudara Joni ya Tuhan yang akan di kemo yang ke-6 kali di Jakarta ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau beri kekuatan kesehatan ya Tuhan saat menjalankan kemo. Ya Tuhan, semoga ya Tuhan semakin dipulihkan dan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan mujizat kesembuhan, Saudara Johan mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami juga berdoa buat Ping-Ping, anaknya Ibu Yani, disembuhkan ya Tuhan segala sakit, virus ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan dengan darah Yesus yang berkuasa, supaya ya Tuhan, anak ini Ping-Ping ya Tuhan, semakin dipulihkan secara sempurna ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara Indonesia ya Tuhan. Engkau ampuni ya Tuhan, dan pulihkan ekonomi ya Tuhan Yesus. Jauhkan dari perpecahan, tetap bersatu, ada kedamaian dan keamanan. Polri dan TNI menjaga kedaulatan Indonesia, pemerintah ya Tuhan, yang tertinggi dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri dan jajarannya, dari tertinggi sampai terendah ya Tuhan, Kau jamah ya Tuhan, taruh roh takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Supaya kemakmuran dan kejayaan ya Tuhan, Indonesia ya Tuhan Yesus, tetap Engkau curahkan ya Tuhan bagi pemulihan Indonesia ya Tuhan Yesus. Dan juga ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan,
perkebunan, pertambangan, perikanan, untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berkatilah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Simon, silakan tutup dalam doa, Pak. Kembali kami datang dengan bersyukur kepada Tuhan, bahwa pagi yang indah kami boleh bersama-sama Tuhan, sudah di dalam persekutuan Karambio. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan setiap kami yang percaya. Kami tahu Tuhan, apapun yang menjadi kendala kami, bila ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam peperangan Tuhan beri kemenangan. Biarlah keraguan yang ada juga Tuhan adakan ketetapan bagi mereka. Karena kami percaya berkat Tuhanlah yang membuat kami jadi sempurna. Terpuji namamu, biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai dan melimpah bagi kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Buyung enggak ada ya buyungnya?